Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan yang indah ini, kita boleh sama-sama beribadah di dalam suasana kebaktian secara online. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan tema Allah yang tidak berubah di tengah dunia yang berubah. Baik, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa sebelum kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, pada hari yang indah kami boleh datang ke hadirat-Mu untuk sama-sama memuji, meninggikan, memuliakan Tuhan di dalam segala keadaan, suasana di mana kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada kesempatan ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini, sembunyikan di balik salib-Mu, dan biarlah kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan baca firman Tuhan dari kitab 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Tema kita adalah Allah yang tidak berubah di tengah dunia yang berubah. Ada satu statement yang berbunyi, yang tidak pernah berubah di dunia ini adalah perubahan itu sendiri. Yang tidak pernah berubah di dunia ini adalah perubahan itu sendiri. Artinya dunia terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dari hal-hal yang terkait dengan gaya hidup manusia, sampai dengan hal-hal yang terkait dengan iman kita sebagai orang percaya. Ada perubahan yang terjadi secara perlahan, yang kita sebut dengan evolusi. Ada perubahan yang dilakukan secara cepat, secara drastis, yang kita sebut dengan revolusi. Ada perubahan secara drastis untuk perbaikan pada masyarakat, pada lembaga atau negara, yang kita sebut dengan reformasi. Nah, ini terkenal dengan reformasi gereja, misalnya seperti itu. Dan perubahan terpadu melalui proses yang terintegrasi, yang kita sebut dengan transformasi. Nah, ada perubahan yang direncanakan dan juga ada perubahan yang tidak direncanakan. Nah, apa yang dimaksud dengan perubahan yang direncanakan? Misalnya, lembaga, organisasi, atau bahkan perusahaan, mereka setiap tahun melakukan rapat kerja untuk menyusun target, menyusun rencana kerja, menyusun anggaran. Itu adalah perubahan yang ingin dicapai, misalnya dalam 1 tahun ke depan. Nah, ada perubahan-perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan-perubahan yang tidak bisa diprediksikan. Misalnya, terjadinya wabah virus corona. Hampir semua orang di dunia ini tidak memprediksikan, tidak memperkirakan terjadinya wabah virus corona. Nah, di dalam menghadapi perubahan, ada berbagai respon manusia.
Yang pertama adalah ada orang yang tidak dapat menerima perubahan atau mereka yang menolak perubahan. Yang kedua, mereka yang tidak peduli dengan perubahan. Mereka yang masa bodoh, mereka yang tidak mau tahu. Mereka yang tidak pusing, tidak peduli dengan yang namanya perubahan. Dan yang ketiga adalah mereka yang dapat menerima perubahan. Mereka dapat menikmati perubahan. Sehingga ketika terjadi perubahan, mereka dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, kalau kita lihat, coba kita lihat hari-hari ini, ada beberapa perubahan-perubahan yang terjadi. Misalnya di bidang teknologi. Gadget yang setiap hari kita pakai, misalnya. Hampir setiap periode waktu tertentu, selalu keluar gadget model baru, gadget tipe baru, ya, yang terus diperbaharui, terus berubah, terus lebih canggih, lebih bagus, lebih cepat, lebih menarik, dan sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, gadget itu menggantikan atau menghilangkan banyak barang-barang atau benda lain yang ada di dunia ini. Dengan adanya gadget, maka kehidupan manusia otomatis mengalami perubahan. Gadget itu menggantikan atau menghilangkan orang nonton TV jadi berkurang karena dia bisa menggunakan gadget. Gadget bisa menggantikan posisi komputer. Gadget bisa menggantikan arloji atau jam. Gadget bisa menggantikan posisi kamera, cermin, bahkan koran atau majalah bisa dilihat di gadget. Kalkulator, video game, radio, senter, dompet, dan gadget juga bisa menghilangkan atau mengganggu relasi di dalam keluarga. Nah, saat ini kalau kita lihat manusia dimanapun mereka berada, apa yang menjadi kebutuhan utama mereka? Yaitu kuota, yaitu WiFi. Supaya mereka bisa searching, mereka bisa akses dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah contoh perubahan teknologi. Perubahan di bidang ekonomi atau bisnis, kalau kita lihat sekarang ini perdagangan dilakukan via online. Sehingga orang banyak melakukan kegiatan transaksi hanya cukup melalui gadget atau melalui komputer mereka. Banyak pekerjaan yang sudah dilakukan dari rumah. Dan juga banyak timbul profesi-profesi yang memang sebelumnya tidak ada. Misalnya ada YouTuber, ada influencer, dan sebagainya. Jadi dalam ekonomi, sekarang kita kenal dengan istilah era industri 4.0. Artinya sekarang ini industri-industri sudah memasuki era digital, era virtual, di mana teknologi yang begitu maju, begitu berkembang, tenaga robot, computerized, semua dipergunakan di dalam ekonomi, di dalam bisnis. Nah, kalau kita lihat perubahan di dalam gaya hidup, sekarang ini media sosial, medsos itu begitu besarnya pengaruhnya di dalam kehidupan kita pada saat ini. Dan juga kalau kita bisa lihat sekarang gaya hidup dengan terjadinya wabah COVID, maka kita sedang memasuki masa transisi new normal, di mana kita juga mengalami perubahan-perubahan di dalam beberapa gaya hidup. Misalnya tata cara, di dalam melakukan kegiatan di luar rumah, ketemu orang, dan sebagainya. Nah, perubahan ini juga terjadi di dalam halnya ibadah kita sebagai anak-anak Tuhan. Cara ibadah berubah. Kita tahu bahwa sudah sekitar 3 bulanan ini kita lakukan ibadah secara online. Kemudian cara penginjilan sekarang juga sudah lebih kreatif. Mereka pakai media sosial, melalui Instagram, melalui YouTube, dan sebagainya. Nah, dunia bisa berubah. Manusia bisa berubah. Tetapi kita punya Tuhan yang tidak berubah.
Firman Tuhan katakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Kita punya Tuhan yang konsisten. Kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Misinya tidak pernah berubah. Tujuan penyelamatannya tidak pernah berubah. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Rencana Tuhan tidak pernah berubah. Kita punya Allah yang tidak berubah, tapi dunia yang terus mengalami perubahan. Manusia yang mengalami perubahan. Nah, sebagai anak Tuhan, bagaimana kita menyikapi dunia yang terus berubah ini? Nah, kita mau belajar ada 3 hal. Yang pertama adalah kita tetap teguh berpegang pada firman Tuhan. Di dalam Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang ke-6. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Berpegang pada perintah Tuhan, berpegang kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah manual book dari pencipta manusia. Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau kita punya mobil atau motor, kita selalu akan diberikan manual book. Manual book inilah dibuat oleh orang yang membuat mobil, orang yang membuat motor. Nah, mereka yang paling tahu, mereka yang paling mengerti apa yang sudah dilakukannya. Sehingga mereka membuat manual book sebagai tuntunan, sebagai petunjuk, sebagai pedoman. Nah, begitu juga firman Tuhan. Tuhan sudah memberikan firman Tuhan secara lengkap, secara utuh. Mari, di tengah dunia yang berubah, kita tetap teguh berpegang kepada firman Tuhan. 1 Petrus pasal 1 ayat 24 dan 25 mengatakan, demikian firman Tuhan, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Kehidupan manusia seperti halnya rumput. Kita hidup di dunia yang sifatnya sementara. Tapi firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Kita belajar berpegang kepada firman Tuhan di dalam semua kondisi kehidupan kita. Bukan hanya pada situasi yang menyenangkan. Bukan hanya pada kondisi-kondisi di mana kita merasa happy, merasa gembira. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu kalau kita naik pesawat atau kereta api, itu ada yang disebut dengan pramugari. Ketika kita di dalam pesawat, pramugari melayani kita dengan begitu baik. Pramugari melayani kita dengan begitu ramah, dengan begitu simpatik sekali. Mereka berpakaian begitu rapi, mereka tersenyum, mereka bisa membantu kesulitan atau pertanyaan atau hal-hal yang kita perlukan ketika kita di dalam pesawat. Nah, tapi ketika kita turun dari pesawat, kalau kita melihat ketemu pramugari, apa yang kita lihat? Mereka sudah seperti halnya orang-orang yang lain, orang-orang yang biasa. Mereka sudah bukan seperti tugas yang mereka lakukan di dalam pesawat.
Nah, sebagai anak Tuhan kita belajar, jangan menjadi Kristen pramugari. Artinya ketika kita hanya berada di dalam komunitas, ketika kita hanya berada di dalam suasana teman-teman seiman, ketika kita di dalam suasana di gereja misalnya, kita begitu kelihatan baik sekali. Kita kelihatan begitu luar biasa. Tetapi ketika di luar daripada itu, kita menjadi halnya seperti orang-orang berdosa lainnya di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berpegang kepada firman Tuhan artinya tetap setia kepada Allah, sekalipun doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Sekalipun keinginan kita tidak diberikan oleh Tuhan. Saya selalu teringat dengan kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka diminta untuk menyembah patung yang sudah dibuat oleh raja, dan mereka tidak lakukan, dan ada satu statement yang begitu menguatkan kita sebagai orang percaya, di dalam Daniel pasal yang ketiga, ayat 17 sampai dengan 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Tetap berpegang kepada firman Tuhan, artinya kita tetap setia di dalam segala keadaan. Meskipun sedang mengalami kesulitan, meskipun sedang mengalami pergumulan, mengalami masalah, mengalami sakit penyakit, mengalami penderitaan, tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, yang kedua adalah sebagai anak Tuhan, bagaimana sikap kita menyikapi dunia yang terus berubah ini, siap sedia mempertanggungjawabkan iman. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Sebagai anak Tuhan, kita jangan pernah merasa malu untuk menyatakan iman kita di tengah-tengah dunia yang berubah ini. Jangan pernah malu untuk bersaksi. Ketika kita melakukan percakapan, dialog, bicara, interaksi dengan orang, baiklah kita tetap menunjukkan identitas kita sebagai seorang anak Tuhan. Melalui tutur kata yang baik, sikap yang baik, sikap yang menunjukkan bahwa kita sebagai seorang anak Tuhan. Dan sekarang kan banyak media sosial. Hati-hati ketika kita menggunakan jari kita. Jangan sampai jari kita ini ikut memberitakan informasi-informasi yang hoax, informasi yang tidak benar, informasi yang tidak memberikan satu pengharapan, satu kekuatan, satu semangat kepada orang lain. Nah, kita harus siap mempertanggungjawabkan iman kita di tengah situasi, kondisi dunia yang sedang terus berubah pada saat ini. Jangan lengah, jangan tertidur. Jangan merasa nyaman dengan keadaan yang kita alami pada saat ini. Kita tahu bahwa si iblis itu terus mencari mangsanya seperti singa yang mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
kekristenan itu tidak mengenal Kristen abu-abu. Kalau engkau putih ya putih, engkau hitam ya hitam. Artinya kita harus siap mempertanggungjawabkan iman kita di tengah dunia yang terus berubah ini. Di mana nilai-nilai moral itu sudah mulai mengalami penyusutan. Kebenaran itu sudah dibongkar, sudah dibolak-balikkan. Banyak sekali ajaran-ajaran, pengaruh-pengaruh di luar yang begitu gampang untuk masuk ke dunia media sosial melalui berbagai akses informasi. Sehingga kita harus siap untuk bisa menyatakan kebenaran adalah sebagai kebenaran. Ketidakbenaran adalah sebagai ketidakbenaran. Dan sebagai anak Tuhan, kita tidak bisa jadi orang yang abu-abu. Kita harus punya satu prinsip yang teguh di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya iman kita bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang ketiga adalah kita belajar bagaimana sikap kita di dalam dunia yang terus berubah ini. Yang ketiga, hal-hal yang prinsip itu tidak dapat ditawar. Hal-hal yang tidak prinsip dapat dipertimbangkan. Hal-hal yang prinsip tidak bisa dinegosiasikan. Hal-hal yang tidak prinsip kita masih dapat pikirkan, pertimbangkan. Matius pasal yang kelima ayat 37. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Orang Kristen harus memiliki prinsip yang teguh, prinsip yang kokoh, prinsip yang kuat. Hal-hal yang prinsip itu tidak bisa dinegosiasikan, tidak bisa ditawar, tidak bisa digoyang-goyang. Dan jangan pernah ragu-ragu, jangan bimbang. Firman Tuhan katakan orang yang bimbang itu seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6. Nah, oleh karena itu, kita harus bisa mengerti prinsip atau hal-hal yang menjadi kebenaran sebagai anak Tuhan. Contohnya, Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebagai satu prinsip kebenaran yang tidak bisa ditawar, tidak bisa dinegosiasikan. Orang lain, dunia, orang tidak percaya mau katakan apapun, sebagai anak Tuhan, kita memegang teguh, Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dalam hal kita berdoa misalnya, ini adalah hal yang prinsip. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, pernikahan sebagai anak Tuhan, itu adalah pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita. Itu jelas firman Tuhan katakan. Karena sekarang banyak sekali ajaran-ajaran yang sudah mulai masuk ke dunia ini, mengacaukan, mempengaruhi. Kita sebut dengan LGBT. Nah, kejujuran sebagai anak Tuhan, itu sebagai satu prinsip yang tidak bisa ditawar. Ingat, sebagai anak Tuhan, kita tidak ada istilah bohong sedikit, tidak apa-apa. Oh, ada bohong putih. Menipu untuk kebenaran. No. Nah, itu adalah hal yang prinsip. Itu hal-hal yang tidak bisa ditawar. Tapi hal-hal yang tidak prinsip, itu kita bisa pertimbangkan. Kita bisa menyesuaikan. Kita bisa mempertimbangkan apakah ini cocok atau tidak. Apakah ini bisa menjatuhkan iman kita atau tidak. Nah, apa contoh hal-hal yang tidak prinsip yang terkait dengan iman kita sebagai orang percaya? Misalnya, sekarang ini terjadi pandemi COVID-19.
gereja tidak melakukan ibadah di gereja, tapi di rumah-rumah. Nah, ini kita bisa terima. Kita bisa menyesuaikan. Karena kita juga tahu bahwa gereja mula-mula justru mereka itu melakukan ibadah itu dari rumah-rumah. Kalau kita baca di Kisah Rasul, jemaat yang mula-mula mereka banyak melakukan ibadah di rumah-rumah. Nah, apa contoh hal-hal yang tidak prinsip lainnya? Misalnya di dalam cara menyampaikan kebenaran Injil. Nah, hari-hari ini banyak orang menggunakan media sosial. Itu adalah hal-hal yang tidak prinsip mengenai caranya kita tidak perlu permasalahkan. Orang bisa melakukan penginjilan melalui Instagram, melalui YouTube, melalui grup-grup, misalnya grup WA, grup lain, dan sebagainya. Mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan itu sarana yang bisa dipergunakan. Dan itu contoh hal-hal yang tidak prinsip yang bisa kita pakai, kita sesuaikan di dalam perubahan-perubahan dunia ini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Albert Einstein, seorang ilmuwan yang terkenal, pernah mengatakan bahwa the situation has changed, so you need to change. Situasi telah berubah. Oleh karena itu, Anda butuh untuk berubah. Orang yang mampu beradaptasi adalah orang yang dapat bertahan menghadapi perubahan. Gereja kita juga tidak berapa lama lagi akan melakukan ibadah di dalam gereja. Nah, tentu ini juga nanti akan mengalami perubahan, di mana kita harus menjalankan protokol kesehatan. Ada aturan-aturan yang mesti kita patuhi. Ada ketentuan-ketentuan yang mesti kita ikuti. Nah, itu adalah perubahan-perubahan yang tidak prinsip, tapi yang justru bisa kita pertimbangkan, kita ikuti. Nah, dunia boleh terus mengalami perubahan. Tapi mari kita tetap berpegang pada Allah yang tidak berubah. Dan jalanmu sudah benar ketika engkau berpedoman kepada firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah itu boleh menjadi satu makanan rohani, menjadi rema di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Suara manusia juga akan berhenti, tapi kami percaya Roh Kudus yang terus akan berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di tengah dunia yang berubah ini, biarlah kami boleh tetap kuat, kokoh, berpegang kepada Allah kami yang tidak berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.